Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah zaman now, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang 5 trik rahasia di Excel buat kerjaan cepat selesai, yang disampaikan oleh Pak Freddy Hermanto. Beliau memberikan materi pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat menyimaknya dengan baik, dan saya harap kepada teman-teman untuk mematikan mikrofonnya supaya kita fokus dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kepada kita pada malam hari ini. Kepada Pak Freddy Hermanto, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya menyampaikan, atau lebih tepatnya melanjutkan materi yang semester lalu yang belum selesai. Nah, saya juga mengucapkan selamat malam buat teman-teman. Mungkin di sini ada muka-muka yang baru saya tengok. Jadi saya mohon maaf karena beberapa kali pertemuan tidak bisa ikut karena gimana, dengar teman-teman, dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Teman-teman, selamat bergabung buat teman-teman yang baru. Prianto, mungkin Bapak Prianto aja yang ikut ya. Mungkin malam hari ini karena ini pembukaan semester dan saya baru di semester ini pertama kali juga menyampaikan materi. Jadi kita santai-santai aja teman-teman ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas trik Excel. Untuk Microsoft Excel ini perlu teman-teman ketahui, mungkin untuk teman-teman yang semester lalu mungkin ada ikut juga, ada yang masih ikut di sini. Nah, ini sisa 2 materi lagi ini. Kalau setelah ini berarti sisa 1 materi, yaitu ada 25 trik shortcut yang nanti setelah ini akan saya sampaikan. Kenapa ini hanya 5? Karena ini baru pembukaan semester, jadi ya kita jangan yang berat-berat dulu ya, ibarat makan jangan yang langsung makan besar, nanti perutnya sakit. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pada malam hari ini kita hanya akan membahas 5 topik yang akan kita bahas. Ini pun trik-trik yang sudah saya saring teman-teman. Jadi saya juga di sini belajar sama dengan teman-teman. Mungkin teman-teman sini ada yang lebih pandai dari saya, tidak apa-apa. Tapi mungkin ada juga yang teman-teman yang mungkin baru tahu trik rahasia ini. Nah, jadi ini sudah saya kelompokkan. Jadi ada merge across, kemudian auto format, auto sum, format painter, sama yang scientific. Ya, nah, yang terakhir itu namanya scientific format. Nah, jadi nanti kita akan belajar bersama-sama. Sekali lagi saya tekankan, jadi untuk teman-teman supaya bisa berkonsentrasi dengan baik. Soalnya ini nanti penting buat teman-teman. Jadi saya harap materi yang saya bagikan maupun tutorial lain yang bagikan, teman-teman bisa menyimak dengan baik, bisa mengaplikasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, khusus untuk untuk materi pada malam hari ini, bagi teman-teman nanti yang mungkin mau melanjutkan di kerja, mungkin di akuntansi atau di finance. Nah, di sini kan sekarang sudah banyak nih finance. Nah, salah satunya BFI, kemudian ada yang kredit itu lupa saya, Adira kali. Nah, ini penting teman-teman menguasai trik ini. Jadi ini untuk mempermudah pekerjaan teman-teman supaya lebih cepat, lebih praktis, dan lebih lebih mudah. Jadi seperti itu kalau teman-teman sudah menguasai trik ini. Jadi untuk kali ini saya hanya akan membagikan 5 saja yang sudah saya saring dan yang memang sering digunakan. Jadi seperti itu. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu merge across. Ini nampak Anda Pak Billy, besar enggak nih? Kalau kurang besar nanti bisa saya besarkan lagi. Nampak, Pak? Nampak cukup jelas ya? Nampak. Jelas ya? Jelas, ya, Pak. Baik. Jelas, Pak. Nah, ya, jelas. Jadi gini teman-teman, sebenarnya saya maunya teman-teman bagi teman-teman yang mungkin yang memiliki laptop, nah boleh kita sambil nanti teman-teman sekalian memperhatikan
kemudian teman-teman praktek. Ini bagi yang punya laptop, tapi bagi yang tidak punya laptop tidak apa-apa, mungkin bisa ditulis juga tidak apa-apa. Nanti kalau penyampaian saya terlalu cepat, nanti teman-teman ada sesi tanya jawab, mungkin Pak ulang lagi Pak yang bagian ini. Nah nanti teman-teman bisa seperti itu ya. Jadi yang pertama merge across, mungkin teman-teman sering ya mendengar apa namanya fungsi ini apa sih fungsi ini sebenarnya. Nah di sini ada apa namanya sebuah data teman-teman atau sebuah tabel. Nah di sini ada PT Cahaya Abadi. Ini adalah laporan penjualan. Nah yang mau kita kerjakan, yang mau kita gabungkan yang ini teman-teman. Nah mungkin teman-teman yang apa namanya semester lalu pertama kali saya menyampaikan materi Excel ini mungkin sudah tahu lah ya. Nah, Cross ini beda dengan Mercell. Nah, ini kan ada Mercell nih, ada Merge and Center, kemudian Make Across, Mercell sama Unmercell. Nah, jadi di sini Merge Across ini bisa menggabungkan apa namanya data ini atau sel ini sekaligus. Nah, jadi kita ingin menggabungkan data ini sekaligus. Nah, kenapa penting kita mempelajari Make Across ini? Kalau Mercell dia bisanya hanya begini, teman-teman. Nah, bisanya hanya begini. Kalau dia digabung seperti ini, biasanya dia error. Nah, maka dia akan muncul error seperti ini. Nah, disinilah fungsi Merge Across. Jadi, kalau datanya sedikit seperti ini, cuma satu tabel, ya kita gampang. Tapi kalau datanya ini banyak, atau tulisannya ini banyak, maka kita akan kerepotan. Nah, ini caranya kita blok dulu, teman-teman. Jadi, kita blok sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Yang ini kan yang mau kita gabungkan nih. Yang mau kita gabungkan jadi satu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di layar teman-teman. Nah, di ini kan masih ada apa namanya pembatasnya seperti itulah, masih ada pembatas, masih ada skat. Nah, kalau kita merge across, kita gabungkan, maka pembatasnya sudah tidak ada lagi. Kalau teman-teman mau jelas, mungkin saya buat ini dulu lah, buat apa namanya ya, buat tabelnya dulu. Nah, sini kan jelas nih. Nah, kemudian kita merge across. Nah, maka akan hilang. Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsi Merge Across ini sebenarnya sama dengan Merge and Center, sama-sama menggabungkan. Namun bedanya Merge Across ini bisa menggabungkan banyak data sekaligus secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Nah, caranya kita blok dulu, kemudian ini ada Merge Across. Nah, kemudian kalau kita mau tulisan ini di tengah, maka tinggal kita ke alignment, kemudian ke center. Nah, maka datanya akan di tengah. Nah, ini tentu akan mempermudah kita dalam membuat sebuah tabel dengan judul-judulnya. Membuat judulnya itulah, teman. Bukan membuat tabelnya, membuat judulnya supaya lebih rapi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau merge and center tadi atau menggabungkan di tengah, itu harus satu-satu, tidak bisa sekaligus seperti yang ini tadi. Nah, saya harap teman-teman bisa paham ya sampai sini. Kemudian selanjutnya kita akan trik selanjutnya itu yang kedua, yaitu auto format. Nah, ini kita misalnya sudah buat tabel. Di sini ada total beban gaji ini, gaji karyawan ya. Gaji atau laporan sebuah perusahaan, ada bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini kan belum ada tabelnya nih. Jadi tabelnya masih belum dibuat tabel. Nah, kalau kita mau buat tabel seperti ini atau mau memberikan huruf besar, huruf kecil misalnya, terus memberi warna seperti ini. Ah, ini kan lama. Oke, kalau datanya kalau datanya sedikit seperti ini, maka akan mudah saja kita ngerjakan. Tapi masalahnya kalau kita kerja di perusahaan, datanya itu biasanya banyak. Maka kalau kita mengerjakan seperti ini, seperti yang manual seperti ini, maka itu akan membutuhkan atau memakan banyak waktu. Nah, ada caranya yang caranya yang trik
cara cepat mengerjakannya. Yang pertama kita klik dulu di teman-teman di misalnya di sinilah ya di kolom A baris kedua di total beban ini. Kemudian kita klik di keyboard ya teman-teman ya, klik Alt. Nah, kemudian terus klik O, kemudian klik A. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini. Ini auto format. Di sini ada tulisannya kan auto format. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang bisa kita pilih, tabelnya yang bisa kita pilih. Nah, kita mau yang tabel yang mana, sangat banyak sekali. Nah, ini tergantung kesukaan kita aja. Nah, saya pilih satunya aja lah ya, yang simple aja. Nah, ini kita klik, atau yang ini kita klik, kemudian kita klik lagi OK. Nah, maka data kita sudah jadi dan tidak memakan waktu banyak, hanya beberapa detik, maka tabel kita sudah jadi dan sudah cantik seperti ini, sudah bagus, sudah profesional lah, istilahnya seperti itu, sudah profesional. Jadi saya ulangi lagi caranya. Yang pertama kita arahkan dulu kursor kita nih yang tanda plus ini di bagian di kolom A baris kedua. Kemudian di keyboard ada namanya Alt. Ini jangan tekan bersamaan teman-teman ya, jadi tekan satu-satu. Alt dulu, kemudian huruf O, kemudian huruf A. Nah, untuk memunculkan auto format ini atau tabel ini secara otomatis. Oke, paham ya? Baik, selanjutnya yaitu auto sum. Nah, auto sum ini kalau teman-teman yang udah pernah ikut ini pasti tahu lah rumus ini ya. Ini namanya penjumlahan. Jadi kalau datanya seperti ini, kalau kita mau mengerjakan manual, maka kita ya masukkan aja rumusnya sum sama dengan sum, kemudian blok, misal kita ingin menjumlahkan ini, maka enter, maka muncul muncul jumlahnya. Nah, beda lagi ini kan kalau data sedikit bisa nih kita ngerjakan seperti ini. Nah, gimana kalau datanya banyak? Nah, disinilah fungsi rumus auto sum. Nah, kalau gini kan kita ngerjakan secara manual teman-teman, seperti yang pernah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya akan membagikan trik cepatnya. Di sini kita bisa menghitung ini sekaligus dengan ini, ya. Jadi total yang dari yang ini sama total yang ini. Jadi kita bisa mengerjakan sekaligus. Jadi rumusnya yang pertama kita blok dulu, kita arahkan dulu di kursor kita di kolom C baris ke-7. Jadi seperti ini sampai sini. Kemudian kita tekan kontrol, teman-teman. Kita tekan kontrol atau CTRL di keyboard. Jadi kontrol di keyboard. Iya, di blok juga yang total ini di kolom I3 sampai I7. Nah, gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu Alt sama dengan. Nah, maka muncul semua ini penjumlahan ini ditambah ini dari Januari sampai Juni ditambah, maka hasilnya ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat rumusnya teman-teman. Nah, ini kan sum C3 sampai C6 ya, C3 sampai C6. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama-tama di sini terserah mana yang mau duluan. Ini kan kita mau menghitung total yang ini nih sama yang ini. Misalnya mau yang ini duluan ya. Yang ini dulu. Kemudian tekan dan tahan tombol kontrol di keyboard. Nah, kemudian tekan lagi, lepaskan yang kontrol, tekan lagi Alt sama dengan. Nah, Alt sama dengan ini harus bersamaan teman-temannya, beda dengan yang auto format ini tadi. Alt terus lepas O, kemudian A. Nah, itu beda. Kalau ini yang ini tadi kan tekannya terpisah, artinya enggak bersamaan. Nah, kalau auto sum ini itu tekannya secara bersamaan. Nah, kalau data banyak maka hanya beberapa detik aja. Jadi paling 10 sampai 15 detik teman-teman mengerjakan maka akan selesai. Maka teman-teman
apa namanya, bos teman-teman akan bangga sama teman-teman kalau perhitungannya seperti ini. Jadi shortcutnya yaitu ALT sama dengan. Jadi itu untuk penjumlahan secara otomatis. Baik, selanjutnya kita belajar lagi format atau trik format painter. Nah, ini apa sih format painter nih? Jadi format painter nih teman-teman, kita menandai. Jadi istilahnya kita menandai data mana sih, misalnya yang beban gaji nih yang udah dibayarkan bulan berapa nih. Nah, misalnya yang Januari yang ini ya. Nah, format painternya pada intinya kita memberi warna atau menandai sebuah sel bahwa itu sudah dikerjakan atau itu mungkin sudah dibayarkan. Nah, jadi seperti itu. Baik, caranya ini ada 3 cara teman-teman. Jadi cara yang pertama itu secara manual. Yang pertama kita klik dulu di sini, misalnya yang inilah ya, atau yang inilah, yang beban gaji di Februari. Kemudian warna apa ya, atau warna kuning deh. Nah, warna kuning. Kemudian nih kita ini dulu, kita bold, kita underline, kita italic. Oke, nah kalau seperti ini maka akan memakan banyak waktu. Nah, dimana pertama tadi kita klik dulu di sini, kemudian kita pilih di fill color, kita cari warnanya, kemudian kita bold, kita italic atau kita miringkan tulisannya. Nah, ada cara mudahnya, yaitu kita arahkan dulu kursor di sini, kemudian pilih yang ini, yang tanda kuas ini. Ada namanya format painter. Jadi format painter ini, misalnya kita ingin menandai yang ini nih, yang apa namanya di beban administrasi di April. Nah, ini misalnya sudah dibayarkan atau sudah lunas. Nah, jadi tinggal diklik aja. Nah, maka akan mengikuti yang apa namanya, yang di sini tadi. Nah, itu cara kedua. Nah, terus cara ketiga, bagaimana supaya apa namanya tuh kita bisa klik banyak-banyak, Pak. Misalnya saya mau menandai data ini yang banyak nih, misalnya seperti itu. Nah, caranya juga sama. Yang pertama, arahkan dulu kursor di sini, kemudian format pointernya kalau tadi kan kita klik sekali nih. Nah, sekarang kita klik 2 kali. Nah, maka di sini nih ada tanda kuas. Nah, misalnya kita mau ini, nah ini kan tanda kuasnya ndak habis-habis nih. Nah, misal kita ini, terus kita mau yang mana lagi ya? Yang ini yang belum, kemudian yang ini. Nah, ini kan belum hilang juga nih. Gimana cara supaya hilang? Maka kita tekan escape, maka tanda kuasnya tadi sudah hilang. Nah, jadi seperti itu. Saya kira ini gampang lah ya. Jadi yang pertama tadi kita arahkan dulu kursornya, kemudian cara yang pertama kita cari warnanya yang kita mau. Seperti kemudian kita boldkan, kalau mau bold, kalau mau langsung pun enggak apa-apa, enggak ada masalah. Jadi cukup mudah ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu scientific format. Nah, mungkin ini adalah nilai invoice. Jadi bagaimana sih cara cepat untuk menulis atau mengetik ini nih, ada nominal 20 juta, 10, 246, 1 miliar lebih, kemudian 26 sekian. Nah, kalau kita secara manual, maka kita ngetiknya misalnya 20 juta nih ya, kita klik 20 juta, 1, 2, 3, 2, 3. Nah, maka apa namanya, cara manual ini akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, ini ada caranya yang namanya scientific format. Nah, apa itu scientific format? Scientific format ini untuk mempermudah kita atau mempersingkat waktu kita dalam menulis angka yang sebanyak ini. Nah, caranya ini kan 20 ya, 20 juta. Berarti 2, kemudian nolnya berapa? Ini 3, ada 7, berarti 2E7.
Nah, 2E7 maka 20 juta. Nah, terus kita coba lagi yang 75. 75 E nolnya ada 4. Nah, pada intinya yang E tadi ini itu adalah apa namanya nolnya teman-teman, berapa banyak nolnya. Nah, ini tadi kan kita tulis 2E7 nya, berarti nolnya ada 7. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya, kalau gini nih berarti kita harus apa namanya menghitung ini dong Pak, menghitung apa namanya banyaknya nol nih dong. Jadi ya repot kalau seperti itu. Mungkin teman-teman bertanya seperti itu. Nah, ini ada cara mudahnya lagi teman-teman supaya teman-teman tidak keliru. Ada 3 yang perlu diingat. Kemudian yang pertama yaitu ribuan. Nah, ribuan itu nolnya kan ada 3. Nah, nolnya ada 3, kemudian jutaan nolnya ada 6, kemudian miliaran nolnya ada 9. Nah, ini kan jutaan nih. Ya udah kita ketik aja, misalnya ini kan 20 juta. Jadi kita ketik 20 kan juta, kalau jutaan berarti 6. Nah, maka akan sama. Nah, kemudian di sini terus kalau ribuan gimana Pak? Nah, kalau ribuan berarti 750 E3. Nah, maka muncul seperti itu. Terus yang kalau miliaran tadi gimana Pak? Karena kebetulan ini kita ubah lah angkanya ya. 1. Nah, kita seperti ini. Nah, miliaran tadi kan nolnya apa namanya ada 9. Nah, ini karena kebetulan 1,5 miliar berarti 1,5 nolnya ada berapa nih? Ini kan 6 berarti ada 8. Jadi E8. Nah, jadi seperti ini. Jadi paham ya teman-teman. Jadi yang perlu diingat ini untuk menulis ini. Jadi yang pertama yaitu ribuannya, kalau ribuan nolnya berarti 3. E-nya kita tulis E3. Kemudian kalau jutaan berarti nolnya kan 6, berarti E-nya 6. Jadi seperti itu. Kemudian kalau miliaran nolnya ada 9, berarti E-nya ada 9. Nah, jadi seperti itu. Baik. Ini adalah yang terakhir, scientific format. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dulu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena kita baru baru makan, jadi jangan yang berat-berat dulu. Jadi kita yang ringan-ringan dulu, istilahnya sarapan dulu lah ya. Kemudian untuk materi selanjutnya masih seputar ini, itu materi terakhir. Jadi materi terakhir dari saya, khusus dari saya itu kita akan belajar shortcut di keyboard. Jadi itu adalah seri terakhir. Kemudian untuk yang selanjutnya kita nanti akan pada semester ini akan fokus belajar spreadsheet. Nah, apa itu spreadsheet? Spreadsheet sama dengan Microsoft Excel ini, cuman bedanya itu dia itu online. Jadi kita lebih lebih keren. Jadi seperti itu ya. Kalau Excel ini kan ini udah lama, terus ya mungkin bisa dibilang kalau untuk anak zaman sekarang atau kita yang milenial sekarang udah agak udah agak tertinggal. Jadi menyesuaikan zaman, saya akan ajak teman-teman untuk belajar spreadsheet. Nah, tapi kita menyelesaikan dulu nanti shortcut di Excel seperti janji saya, karena itu memang harus disampaikan juga. Ini berfungsi atau sangat berguna untuk teman-teman, ada teman-teman nanti mau melanjutkan kuliah, mau melanjutkan SMA, misalnya setelah paket B, saya mau sekolah SMA Pak. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan, bisa dipakai. Jadi seperti itu bagi teman-teman yang mungkin melanjutkan SMK nanti nih. Nah, jadi teman-teman sudah tahu duluan. Nah, jadi ya kalau nanti teman-teman yang lain, misalnya teman-teman di SMK nih, misal sekolah di SMK, jadi teman-teman ya ketawa-tawa aja, saya udah paham. Jadi seperti itu. Nah,
Jadi gini teman-teman, saya menyampaikan, saya minta waktunya sedikit Pak Willy, mungkin ini untuk memotivasi teman-teman semua. Jadi materi yang kami sampaikan, termasuk saya yang saya sampaikan, teman-teman cukup pahami sama praktekin. Jadi masalah nilai waktu ujian, saya pikir itu untuk sekarang udah tidak sudah tidak relevan lagi lah. Saya tidak menyalahkan, maksudnya tidak mencat nilai tinggi bagus, nilai rendah jelek, enggak. Nilai tinggi bagus, tapi nilai rendah juga jangan berkecil hati. Pada intinya kita memahami semua yang disampaikan oleh tutor-tutor, terutama bisa mengaplikasinya di kehidupan sehari-hari. Kami yang tutor, kemudian kepala sekolah, PKBM, itu sangat bangga teman-teman, karena yang materi yang kami ajarkan ini adalah materi umum. Nah, materi umum ini sudah materi seperti orang kuliah teman-teman. Jadi teman-teman patut bangga bergabung di PKBM Siloam ini. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, cukup banyak malam ini ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang belum paham, kalau mungkin waktunya terbatas, nanti bisa disaksikan lagi atau ditonton ulang di channel PKBM. Nanti mungkin Pak Billy akan jelaskan juga. Baik, terima kasih ya teman-teman. Saya kembalikan kepada narasumber. Selamat malam. Oke, terima kasih kepada Pak Freddy Hermanto yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat, dan kita menjadi tahu trik rahasia di Excel. Itu cukup membantu kita mengerjakan Excel bagi teman-teman yang mungkin selama ini di bidang administrasi. Kita sangat membantu untuk mempercepat pekerjaan kita. Jika ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kita pada malam hari ini mungkin cukup sekian. Nanti saya akan kirim link absennya, silakan diisi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman siswa yang setia mengikuti pembelajaran daring. Oke, cukup sekian pertemuan kita. Selamat malam bagi yang merayakan Imlek. Selamat merayakan Imlek. Semoga sukses selalu di tahun 2024 ini. Selamat malam. Sampai ketemu lagi pada minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Oke.